Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Melihat kejadian yang ada di Pamekasan mengenai Ustadz Yasin ya, dalam kesempatan khutbahnya menyampaikan bahwa Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari mengingkari yang namanya Maulid Nabi, kemudian diprotes oleh kalangan Nahdliyin karena itu adalah bentuk kebohongan yang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Kitab Kiai Haji Hashim Asy'ari pun tidak ada yang menyatakan bahwa beliau mengingkari Maulid Nabi. Lalu kemudian si ustadznya ini sudah diprotes, bahkan sampai di demo itu ya, minta maaf. Lalu wallahu a'lam hari ini bagaimana cerita selanjutnya, karena tuntutan demonya itu kan ingin bertemu dengan Ustadz Yasin dan juga takmir Masjid Utsman bin Affan. Ya untuk mendiskusikan, untuk berdialog begitu ya terkait tentang pernyataan beliau, pernyataan Ustadz Yasin yang jelas-jelas itu sangat keliru sekali. Wallahu a'lam, saya belum dapat kabar apakah hari ini sudah bertemu untuk berdialog tentang itu atau tidak, karena kabarnya ketika didatangi oleh para Nahdliyin yang ada di Pamekasan sana, itu ustadznya sudah tidak ada. Dan sebelum ada aksi itu, aksi mendatangi Ustadz Yasin ke kediamannya ya, dan ke masjid yang disinggahi ketika dia menyampaikan khutbah tentang fitnah itu, nah, ternyata tidak ada. Akhirnya ada penyagilan masjid seperti itu yang dilakukan oleh kepala desa. Ya untuk menjaga ketentraman. Lagian saya juga berpikir ini kok Jumatan kok khutbahnya nggak bahas tentang akhirat, keutamaan sedekah atau apa, kok nggak ada, kayak nggak ada tema lain gitu ya. Oh, khutbah Jum'ah kok bahas masalah khilafiyah. Lebih-lebih ini malah mencatut nama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari untuk mendukung pahamnya terhadap Maulid Nabi. Nah, ini tentu wajar ketika terjadi pemberontakan begitu ya istilahnya, terjadi protes. Ini wajar. Saya justru membayangkan gini sahabat, seandainya itu kan khutbah Jum'ah sudah dilakukan, ini kan besok sudah mau Jum'ah lagi ya, ini saya membuat video tanggal 20 berapa ini, 25, tanggal 25 apa 26 ini, malam Jumat, saya lupa tanggal. Intinya besok ini saya membuat video ini malam Jum'ah ya. Ini saya membuat video malam Jum'ah dan khutbah Jum'ahnya itu dilakukan 1 minggu yang lalu, sedangkan viralnya video itu 3 harian ini, sekitar hari Selasa, Rabu, Kamis. Itu kan viralnya antara hari-hari itu, atau Rabu, Kamis ini. Pokoknya 3 hari itulah. Artinya video ini dibuat itu kan sudah lama begitu ya. Ya minimal seenggak-enggaknya sudah semingguan. Lalu video itu beredar, kan belum ada klarifikasi sebelumnya. Jadi ketika si ustadz ini membuat video atau khutbah, setelah khutbah itu kan tidak mengatur, tidak merasa dirinya itu keliru, tapi setelah video itu beredar kemudian dipost, barulah si ustadz ini minta maaf dan klarifikasi. Nah, ini saya membayangkannya gini sahabat, seandainya coba kita ini cuma diam, tidak merespon apa-apa, apa mungkin dari Ustadz Yasin itu mengklarifikasi apa yang dia sampaikan dan minta maaf? Apakah kira-kira dia merasa apa yang dia sampaikan itu salah? Nah,
Dan kabar yang saya dapatkan pula itu juga ada salah satu orang yang di sana ya ditelepon di Pamekasan dekat dengan apa, tempat terjadinya demo itu ya. Jadi kenapa kok sudah minta maaf tapi masih didemo? Karena itu minta maaf tapi terkesan agak ngeles gitu ya. Jadi dia di khutbahnya kan jelas sekali ya. Dia mencatut nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Katanya beliau mengingkari yang namanya Maulid Nabi. Itu kan titiknya yang paling jadi masalah kan di situ. Padahal faktanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak pernah sama sekali mengingkari yang namanya Maulid Nabi. Lalu diklarifikasinya dia itu enggak mengatakan seperti itu, tidak mengatakan sebaliknya. Misalkan begini, seharusnya kalau dia mengklarifikasi, "Oh ternyata saya keliru, ternyata Hadratus Syekh tidak mengingkari yang namanya Maulid Nabi." Lah di khutbah itu saya menyebutkan beliau mengingkari Maulid Nabi. Bahkan katanya ini fakta yang ditutup-tutupi oleh orang-orang NU, ditutup-tutupi untuk diketahui oleh semua orang ya. Saya salah akal hal itu. Jadi Hadratus Syekh misalkan tidak mengingkari Maulid Nabi. Kan enggak, tapi malah dia, "Ini saya masih ada yang kurang dalam menjelaskan. Saya mungkin sedang ditakdirkan untuk menyampaikan seperti ini kepleset." Jadi kok kayak ada pembenaran apa yang dia sampaikan itu tidak diklarifikasi gitu loh. Harusnya kalau klarifikasi kan yang dia sampaikan ketika khutbah itu keliru, kemudian ketika dia mengklarifikasi ya mengatakan itu keliru, yang benar Hadratus Syekh tidak mengingkari Maulid Nabi. Harusnya kan gitu. Makanya orang-orang ini masih sudah minta maaf, sudah klarifikasi tapi masih tetap demo. Ingin mengajak si Ustadz Yasin itu bertemu, tapi wallahu a'lam sampai sekarang belum ada kabar pertemuannya ya. Jadi pas didatangi itu malah beliau dan takmir masjidnya itu pergi entah kemana wallahu a'lam bishawab. Padahal seharusnya ketika ditemui itu kan ya ditemui saja. Wong ada polisi, ada apa tim keamanan. Kalaupun toh nanti ada terjadi yang tidak diinginkan kan ya bisa dilaporkan atau bisa ditangani seperti itu. Wallahu a'lam ini nanti bagaimana jadinya ya. Yang jelas ya kita harapannya umat Islam ini ya baik dan bersatu seperti itu ya, tanpa ada selimpang-selimpangan, tanpa ada menyalahkan. Dan sekali lagi aswaja baik di media sosial maupun di dunia nyata itu kalau mengadakan respon itu dalam rangka menanggapi, bukan dalam rangka membenci atau istilahnya itu mengcounter. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.